Kitab Ibrani mengatakan bahwa Taurat adalah hukum yang sudah tua. Apa yang sudah tua dan usang akan musnah, atau digantikan. Benarkah demikian maksudnya? Bahwa Taurat saat ini adalah suatu hukum yang sudah tua dan usang. Sehingga Yehusha Kristus datang untuk menggantikannya dengan yang baru. Ayat inilah yang digunakan bahwa Taurat memang sudah tua, usang, dan harus digantikan. Sehingga Yehusha Kristus datang untuk menggantikan apa yang sudah usang dengan sesuatu yang baru. Jika Kristus memang datang untuk menggantikan Taurat, mengapa Yehusha Kristus justru mengatakan bahwa ia tidak datang untuk meniadakan Taurat? Adakah pernyataan tidak akan meniadakan, tetapi maksud sebenarnya membatalkan? Tentu saja itu merupakan hal yang aneh dan membingungkan. Apakah kematiannya lah yang menandakan Taurat sudah digantikan? Jika demikian, mengapa Rasul Paulus, seorang rasul setelah kenaikan Yehusha Kristus ke sorga, justru mengatakan bahwa ia, dan tidak hanya Rasul Paulus saja, tetapi para rasul pun, justru meneguhkan Taurat. Apakah sesuatu yang dibatalkan, ataupun sudah tua dan usang, atau yang sudah digantikan, justru diteguhkan? Bukankah aneh? Digantikan tetapi diteguhkan. Rasul Paulus yang sulit dimengerti, atau ada suatu pandangan yang terlalu memaksakan? Perhatikan kembali ayat ini. Ada perjanjian yang baru. Suatu perjanjian yang menggantikan perjanjian sebelumnya. Perjanjian sebelumnya inilah yang telah menjadi tua dan usang. Apakah maksudnya? Mari kita perhatikan ayat sebelumnya. Ibrani 8 ayat 8 memang menyatakan bahwa akan ada suatu perjanjian baru. Dari manakah dasar ayat ini? Apakah suatu pernyataan yang baru, yang sebelumnya belum ada? Tahukah Anda, bahwa setiap pernyataan, ataupun doktrin yang tertulis di kitab-kitab para rasul, atau yang umum disebut perjanjian baru, sebenarnya berasal dari kitab-kitab para nabi, atau yang umum disebut perjanjian lama. Ibrani 8 ayat 8 tidak lain mengutip dari Yeremia 31 ayat 31. Jadi untuk mengerti apakah maksud dari hukum yang tua dan usang, yang harus digantikan, kita haruslah mengerti makna sebenarnya yang tertulis di kitab Yeremia 31. Perhatikan ayat berikut. Ada suatu perjanjian dengan nenek moyang bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Ini jelas sekali berbicara mengenai Taurat yang diberikan Yahwa Bapa melalui perantaranya Nabi Mose. Apakah ayat ini terlihat bahwa Bapa di sorga senang ketika bangsa Israel mengingkari hukum Taurat? Tentu saja tidak. Jadi untuk menyenangkan hati Bapa di sorga, apakah justru Tauratnya yang harus dirubah? Mengikuti keinginan manusiakah Yahwa Bapa? Tidak mungkin itu terjadi. Manusialah yang seharusnya mengikuti semua perintah-perintah Bapa di sorga. Perhatikan ayat berikut ini. Akan ada suatu perjanjian yang baru untuk bangsa Israel. Apakah dengan merubah Taurat? Tentu saja tidak. Tetapi justru dengan meletakkan Taurat di dalam hati setiap orang percaya. Perjanjian yang baru tidak bicara mengenai peraturan yang berbeda. Bukan Taurat-Tauratnya yang berbeda, ataupun dirubah, bahkan dibatalkan. Tetapi meletakkan Tauratnya yang berbeda. Bukan lagi diletakkan di loh batu yang keras. Yang merupakan simbol dari hati manusia yang degil dan tegar tengkuk. Tetapi di hati setiap orang percaya yang lunak, dan mau dibentuk. Akan ada masanya setiap orang-orang akan meletakkan Taurat-Taurat di dalam hati mereka. Yang berarti mereka melakukan semua Taurat tidak berdasarkan kewajiban, melainkan kasih. Yang berarti masa tersebut orang-orang percayalah yang memerintah berdasarkan apa yang Yahwa Bapa perintahkan. Yaitu kasih terhadap Yahwa Elohim dan manusia. Yang semuanya itu tertulis di dalam Taurat. Terima kasih, Yehusha Kristus memberkati.